Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Citato Misteri. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Dikejar Pocong. Oke teman-teman, yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke ceritanya. Malam itu, langit di desa Jangkar sangat kelam tanpa bintang. Hanya bulan sabit yang redup menghiasi angkasa. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara malam yang menyeramkan. Di tengah keheningan, terdengar derap langkah seorang pemuda bernama Andi yang sedang berjalan pulang dari rumah temannya. Jalan setapak yang ia lalui dikelilingi oleh pepohonan besar, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di bawah cahaya bulan. Tak berselang lama, Andi mempercepat langkahnya ketika melewati kuburan tua yang terkenal angker di desa tersebut. Mitos mengatakan bahwa arwah gentayangan sering muncul di sekitar kuburan itu, terutama saat malam Jumat Kliwon. Hatinya mulai merasa tidak nyaman dan bulu kuduknya berdiri saat mendengar suara aneh seperti ranting yang patah. Andi menoleh ke belakang, namun tak ada apa-apa selain pepohonan yang diam tak bergerak. Dengan jantung berdegup kencang, Andi berusaha menenangkan dirinya. Ini hanya imajinasi, bisiknya dalam hati. Namun tak lama kemudian terdengar suara gemerisik dari arah kuburan. Andi berhenti dan memasang telinga, mencoba memastikan asal suara itu. Seketika ia melihat sosok putih melompat-lompat di antara pepohonan. Andi tercengang dan matanya melebar. "Pocong!" ucapnya. Tanpa menunggu lebih lama, ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan jalan setapak dan masuk ke dalam hutan. Suara lompat-lompatan pocong itu semakin mendekat, membuat Andi semakin panik. Napasnya ngos-ngosan dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Di tengah pelarian, Andi terjatuh karena tersandung akar pohon. Ia bangkit dengan cepat, namun saat ia menoleh, pocong itu sudah sangat dekat. Wajah pocong itu sangat pucat, tanpa ekspresi, hanya kain kapan yang membungkus tubuhnya yang terlihat kotor dan kusam. Dengan cepat, Andi kembali berlari, berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah beberapa menit berlari tanpa arah, Andi menemukan sebuah gubuk tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Ia segera masuk dan menutup pintu, berharap pocong itu tidak mengikutinya. Di dalam gubuk yang gelap, hanya ada perabotan kayu tua yang berdebu dan jendela kecil yang tertutup tirai kusam. Andi berjongkok di sudut ruangan, berusaha menenangkan napasnya yang tersengal-sengal. Namun ketenangannya tidak berlangsung lama. Terdengar suara pintu yang diketuk pelan dari luar.
Suara itu menggetarkan hati Andi. Ia menahan napas, berharap pocong itu akan pergi. Namun, ketukan semakin keras dan cepat. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Dengan penuh ketakutan, Andi mengintip dari balik tirai jendela. Di luar jendela, pocong itu berdiri diam. Wajahnya menghadap langsung ke arah Andi. Tatapan matanya yang kosong seolah menusuk ke dalam jiwa. Tiba-tiba pintu gubuk terbuka dengan keras dan pocong itu melompat masuk. Andi berteriak dan lari keluar melalui jendela, merasakan angin dingin malam menyentuh kulitnya. Andi terus berlari tanpa arah, hanya mengikuti insting untuk menjauh sejauh mungkin. Kakinya mulai lelah, tetapi ia tidak berani berhenti. Suara lompat-lompatan pocong itu terus mengikutinya, seperti bayangan yang tak terpisahkan. Dalam kepanikan, Andi melihat sebuah sungai kecil di depan, dan tanpa berpikir panjang, ia melompat ke dalam air yang dingin. Arus sungai cukup deras, dan Andi membiarkan dirinya terbawa arus, berharap pocong itu tidak dapat mengikutinya. Beberapa menit berlalu, Andi mulai merasakan kelelahan. Ia berenang ke tepian dan naik ke daratan yang licin dan berlumpur. Napasnya tersengal-sengal, namun ia merasa sedikit lega karena suara pocong itu tidak terdengar lagi. Dengan tubuh yang basah kuyup, Andi berjalan menyusuri tepi sungai, mencari jalan kembali ke desa. Perlahan, kelelahan mulai mengambil alih tubuhnya. Andi menemukan sebuah pohon besar dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawahnya. Matanya mulai terpejam ketika suara gemerisik terdengar lagi, kali ini dari arah belakang pohon. Andi membuka mata dan berdiri dengan cepat, namun terlambat. Pocong itu muncul dari balik pohon, melompat dengan cepat ke arahnya. Andi merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tiada akhir. Ia berlari lagi, tetapi kakinya terasa sangat berat. Pocong itu semakin dekat. Saat Andi hampir putus asa, ia melihat cahaya lampu dari kejauhan. Ia berlari menuju cahaya itu, dan semakin dekat, ia menyadari bahwa itu adalah rumah Pak Lurah. Dengan sisa tenaganya, Andi berteriak minta tolong. Pak Lurah yang mendengar teriakan itu segera keluar dengan membawa senter. "Siapa di sana?" tanya Pak Lurah dengan suara keras. "Pak, tolong! Pocong! Pocong mengejar saya!" teriak Andi dengan panik. Pak Lurah segera mendekat dan mengarahkan senter ke arah Andi. Dalam sekejap, pocong itu menghilang, meninggalkan keheningan malam yang menakutkan. Pak Lurah membawa Andi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam rumah Pak Lurah, Andi menceritakan semuanya. Pak Lurah mengangguk-angguk sambil mendengarkan, lalu berkata, pocong itu adalah arwah penasaran yang belum tenang. Mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan. Malam itu, Andi tidur di rumah Pak Lurah dengan perasaan takutnya. Meskipun ia merasa aman,
Bayangan pocong itu terus menghantui pikirannya. Esok harinya, mereka memanggil sesepuh desa untuk melakukan ritual agar arwah pocong itu bisa tenang dan tidak lagi mengganggu warga desa. Namun, bagi Andi, pengalaman malam itu tidak akan pernah terlupakan. Setiap kali ia melewati jalan setapak dekat kuburan tua itu, suara lompat-lompatan pocong selalu terngiang di telinganya, mengingatkannya pada teror malam yang pernah ia alami. Oke sahabat Citatu Misteri, sekian untuk kisah kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, di like, komen, dan share video ini. Oke, yang sudah bergabung dan menyaksikan kisah ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.